Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Najmi dari kelas 8F absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Secara umum, perlawanan terhadap bangsa barat di Kepulauan Indonesia dapat dibedakan berdasarkan waktu dan aktornya. Dalam konteks waktu, perlawanan itu dapat dikelompokkan dalam dua periode besar. Pertama, perlawanan terhadap pedagang serakah yang berpolitik yang terjadi sepanjang abad ke-16 sampai akhir abad ke-18. Kedua, perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda sejak abad ke-19. Ratu Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika Kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin dan Talo Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Talo menang saat perang dan dengan Goa tahun 1669. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya 19 November tahun 1697. Perjanjian Bungaya baru terlaksana tahun 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan. Perjanjian Bungaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC yang isinya perlawanan Mataram terhadap VOC. Penyebab rakyat dikulit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun. Pihak keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Jalannya perlawanan, Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dengan perang gerilya. Jenderal Andekov untuk menjalankan strategi benteng Jalsel, yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang dikuasainya. Perlawanan pada tahun 1829, Kyai Mojo dan Santoso Alifusya Prawiradirjo memisahkan diri. Rumahnya kedudukan di Menegoro tersebut ditekan, ia menerima tawaran perundingan dengan Belanda di Magelang. 3. Perlawanan ke Kerajaan Aceh. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Jalannya perlawanan perang 3 tahun 1881 sampai 1896. Perang diteruskan dengan gerilya dan semangat perang fisabilillah. Pada saat ada penyerbuan mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulaboh, Teku Umar gugur. Perjuangan dilanjutkan. Cut Nyak-dien akhir perlawanan Cut Nyak-dien bisa ditangkap, kemudian diasingkan ke Sumedang. Sultan Muhammad Daud Syah menyerahkan diri kepada pihak Belanda di tahun 1903. Perang Saparua di Ambon merupakan perlawanan rakyat Ambon yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura. Dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut, seorang pahlawan wanita bersama Christina Marta Tiahau melakukan perlawanan dengan gagah berani.
setelah bantuan pasukan Hindia Belanda dari Jakarta datang. Timurah bersama 3 pengikutnya ditangkap dan akhirnya dihukum gantung. 2. Perang 4 Juli di Sumatera Barat merupakan tawanan yang sangat menyita tenaga dan biaya sangat besar bagi rakyat Minang dan pemerintah Hindia Belanda. Satunya kaum Padri atau ulama dan kaum adat melawan pemerintah Hindia Belanda menyebabkan Belanda kewalahan memasangkannya. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung pejuang Padri. 3. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro diawali dari campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. 4. Perang Aceh, semangat jihad atau perang membela agama Islam, merupakan spirit perlawanan rakyatnya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat sebuah pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi Talsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil dalam perang itu. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar dan keuangan terus terkuras. 5. Perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan di Sumatera Utara berlangsung cukup lama, yaitu selama 24 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu sebagai pusat pertahanan Belanda tahun 1877. 6. Perang Banjar. Perang Antasari atau Perang Banjar berawal ketika pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidullah yang tidak disukai oleh rakyat. Pangeran Antasari dengan kekuatan 300 prajurit menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron pada tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dilakukan oleh Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, hulu sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong sepanjang sungai Barito sampai ke Curug Cahu dengan dibantu para panglima dan prajurit yang setia. 7. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal saat pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang berisi peraturan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak mau menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir di Jagaraga dengan dibantu oleh kerajaan Karangasem. 8. Perang Tondano di Sulawesi Utara. Perang Tondano terjadi pada masa penjajahan Hindia Belanda, baik pada masa VOC maupun pada masa pemerintah Hindia Belanda. Masa Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Sulawesi Utara sebelum kedatangan bangsa Belanda. Hubungan dagang orang Minahasa dengan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad ke-18, hubungan dagang antara mereka mulai terganggu kehadiran para pedagang dari Belanda. Waktu itu, VOC berhasil menenangkan